Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Selamat datang adik-adik, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Torsina Tumumpa dari kolom 1 sampai kolom 40. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan lewat hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita pada hari ini akan segera kita mulaikan. Inci jemput kita semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Senin Selasa, Engkau Tetap Raja. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Yuni Sember. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami mempersembahkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidup kami. Kau menjaga dan memelihara kami sejak kami bangun pagi tadi. Di hari ini Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kiranya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri anak-anak, kita angkat satu pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Anak-anak, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Enci Grace Sahese. Anak-anak yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan tetap mengasihi kami.
Kami datang mau mengaku kesalahan dosa kami. Ketika kami melawan orang tua kami melawan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Agar kami tetap menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, mari kita akan membaca Alkitab. Kita persiapkan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan memberikan kepada kami anak-anak-Mu pengertian dan juga kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Supaya melalui cerita yang kami baca di dalam Alkitab sebentar mengenai Naaman dan juga seorang gadis kecil yang pemberani, kami boleh berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik 1 Timotius 4 ayat 12a. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12a. Sekali lagi. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12a. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata,
Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya. Adik-adik, bagaimana cerita di video yang sudah adik-adik saksikan tadi? Menarik sekali bukan? Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ kan? Nah, jadi beberapa pelajaran ini boleh kita renungkan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bahwa senang sekali kita semua boleh belajar tentang firman Tuhan. Cerita mengenai anak gadis yang pemberani, ini adalah sebuah kesaksian yang hidup tentang iman seorang anak kecil yang tidak tergoyahkan, walaupun anak ini berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Dari anak gadis yang pemberani ini, kita belajar tentang sikap hidup yang mengampuni dan tidak membenci, tetapi kita mengasihi dengan tulus hati, sekalipun terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita. Dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Allah, anak gadis yang pemberani itu dapat meyakinkan nyonyanya, kemudian juga meyakinkan Panglima Naaman, supaya pergi menjumpai Nabi Elisa yang ada di Samaria, dan dalam rangka untuk memperoleh kesembuhan dari sakit kustanya. Dari sini juga kita belajar, iman dan ketaatan membuat Naaman memperoleh kesembuhan dari sakit kustanya itu. Adik-adik, demikianlah pelajaran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, bawa persamahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa
akan masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan dibawakan yang terkasih Bapak Pendeta Novi Mamahit Sarjana Teologi. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih hari ini Tuhan Yesus, kami diajarkan dengan cerita yang sangat indah. Bagaimana kami mau memiliki hati seperti seorang gadis kecil yang walaupun dia tinggal di tempat yang asing, bukan di tempat kediamannya sendiri, bukan di kampung halamannya, tetapi dia tinggal di rumah seorang pembesar, yaitu Panglima Naaman, orang yang sangat kaya yang pada kenyataannya menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja di rumahnya. Tuhan, terima kasih karena dari gadis ini kami belajar untuk tidak malu-malu dan mau menceritakan tentang Tuhan, supaya kami berani untuk mengungkapkan kebenaran bahwa ada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, yang bisa melakukan perkara apa saja. Ketika anak gadis ini mengatakan kepada nyonya, kepada ibu yang ada di rumahnya, supaya Bapak Naaman boleh pergi ke Israel, sebab di sana ada seorang nabi Tuhan yang bisa menolong dia sembuh dari penyakit kustanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap memberikan pelajaran untuk kami tetap mengasihi, kami tetap mencintai, kami dengan tulus memperlakukan orang lain, sehingga kami tidak menyembunyikan apa yang ada pada kami menjadi kelebihan-kelebihan kami. Kami berterima kasih juga Bapa di surga, sebab pelajaran melalui anak kecil yang pemberani ini memberikan kami juga kemampuan untuk hidup penuh keberanian, menceritakan Tuhan bagi sesama kami. Bawalah hidup anak-anak kami ini untuk mengasihi Tuhan, serta hidup takut akan Tuhan, dan membuat mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Dan dari cerita ini juga kami belajar bagaimana kami mau mempercayakan Tuhan. Naaman adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi karena dia mau belajar untuk mentaati perkataan Nabi Elisa, maka Naaman boleh disembuhkan dari sakit kustanya. Dan seketika dia boleh menjadi tahir karena Tuhan yang menyembuhkannya. Itu sebabnya ketaatan dan iman percaya kepada Tuhan membuat Naaman menjadi pulih. Kami berdoa, mampukan kami semua untuk percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun situasi, kondisi kami mungkin susah, kami sedang sulit di situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, segala sesuatu menjadi terbatas, tapi kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau memberkati Papa dan Mama. Terima kasih karena Tuhan memberkati kakak dan adik. Terima kasih Tuhan ada bersama Opa dan Oma memberkati seisi rumah kami, sehingga kami semua boleh mendapatkan perlindungan, kekuatan, kesehatan. Bahkan kami tetap diberkati di situasi yang sulit sekalipun yang sedang kami alami ini. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan terus mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kehidupan kami semua. Ini kami yang mengucap syukur Bapa di sorga, dan berterima kasih untuk pelayanan engku-engku, enci-enci yang telah membimbing kami dan mengajarkan kami serta menolong kami untuk mengerti tentang firman Tuhan. Maka ini kami yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau pernah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita pada hari ini akan segera kita akhiri. Inci jemput kita semuanya berdiri, kita angkat satu pujian, satu keluarga Tuhan.
Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Novi Mamahit, Sarjana Teologi. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita saat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Damai Damai di hati. Shalom. Kami atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Torsina Tumumpa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang telah mengambil bagian dalam peribadatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua jeri lelah kita dan Tuhan juga menaungi langkah hidup kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.